Bab 27. Seisi kelas langsung terdiam. Apakah Anda akan mengumumkan hukuman atas kecurangan Fang Yu? Semua orang menantikannya. Fang Yu tidak menyontek. Dia mengerjakan semua kertas ujiannya sendiri dan sangat baik. Saya telah meminta maaf atas kecurigaan terhadapnya. Selain itu, setelah kelas ini, Fang Yu dan Tang Xiaorou akan dipindahkan untuk belajar di kelas-kelas utama. Oleh karena itu, saya harap semua orang akan memberi tepuk tangan pada Fang Yu dan Tang Xiaorou, terutama Fang Yu. Nilainya telah membuat kemajuan besar dalam waktu singkat, kalian patut belajar darinya. Ada keheningan di kelas, tidak ada yang bertepuk tangan, hanya suara pembicaraan Huang Hai. Tidak ada yang menyangka hasilnya akan seperti ini. Bukan saja Fang Yu tidak ketahuan curang, tapi dia juga dipindahkan ke kelas kunci. Kelas kuncinya, yaitu tempat yang tidak dapat dimasuki Su Xiaona bahkan setelah bekerja keras selama lebih dari 2 tahun. Bagaimana ini bisa terjadi? Su Xiaona mengertakkan gigi, penuh ketidakpuasan. Jiang Yue di samping bahkan lebih enggan, mengepalkan tinjunya. Mengapa Fang Yu bisa lolos dari bencana setiap saat? Mengapa? Saya ingin menyarankan beberapa siswa untuk tidak terlalu iri dengan kemajuan dan prestasi orang lain. Anda perlu tahu bagaimana memperlakukan satu sama lain dengan kekaguman setelah bertemu satu sama lain selama 3 hari. Pasti melalui upaya yang tidak diketahui bahwa Fang Yu bisa mendapatkan tempat pertama di kelas, kata-kata Huang Hai menghalangi jalan Su Xiaona untuk melanjutkan pertanyaan. Setelah Huang Hai selesai berbicara, tidak ada suara di kelas. Setelah kelas usai, Fatih Liu berlari ke arah Fang Yu dan berkata, "Fang Yu, kamu luar biasa. Kamu langsung menduduki peringkat pertama di seluruh kelas dan dipindahkan ke kelas kunci. Bagaimana kamu melakukannya?" Fang Yu tersenyum tipis dan berkata, "Sederhana sekali, asalkan kamu punya motivasi. Misalnya motivasi saya adalah menu sarapan yang berbeda setiap hari." Setelah mendengar ini, Tang Xiaorou, yang sedang mengemasi bukunya, membeku. "Sarapan? Apa maksudmu?" Liu gendut tampak bingung. Fang Yu dan Tang Xiaorou sedang memindahkan buku saat mereka memasuki kelas kunci. Begitu dia tiba di kelas kunci, Fang Yu mendapat perhatian yang sangat antusias. Semua siswa berprestasi penasaran dengan siapa orang nomor 1 di kelas yang tiba-tiba ini. Dalam hati mereka tidak pernah percaya bahwa Fang Yu bisa mendapatkan nilai setinggi itu. Tapi mereka tidak mengatakannya dengan lantang, lagi pula mereka tidak punya dendam mendalam terhadap Fang Yu. Adapun mampu atau tidaknya Fang Yu terlihat pada ujian-ujian berikutnya, tidak mungkin ia berhasil menyontek setiap saat. Di antara tatapan orang-orang ini, ada satu tatapan tidak bersahabat, datang dari Yang Su. Fang Yu menyadarinya dan menoleh ke Yang Su sambil tersenyum. Menurut Yang Su, senyuman ini jelas merupakan sebuah provokasi. Dia sudah memperingatkan Fang Yu untuk tidak terlalu dekat dengan Tang Xiaorou. Tapi sekarang Fang Yu tidak hanya semakin dekat dengan Tang Xiaorou, tapi dia bahkan datang ke hadapannya. Ini hanyalah tamparan di wajah Yang Su tanpa kendali. Semakin Yang Su memikirkannya, semakin marah dia, dan matanya perlahan memerah. Tapi kemudian dia kembali tenang. Sekarang Fang Yu ada di depannya, itu mungkin bukan hal yang buruk. Setidaknya, dia bisa menghadapi Fang Yu dengan lebih mudah. Setelah kelas usai, Yang Su menemukan Zhao Xuanger dan mengucapkan beberapa patah kata di telinganya. Keduanya sangat dekat dan sepertinya sudah lama melakukan kontak kulit. Setelah mendengarkan kata-kata Yang Su, Zhao Xuanger mengangguk dan segera berjalan menuju tempat Tang Xiaorou dan Fang Yu berada. "Xiaorou, kamu akhirnya kembali. Aku merindukanmu selama lebih dari seminggu." Zhao Xuanger melemparkan dirinya ke pelukan Tang Xiaorou dan berkata dengan genit. Tang Xiaorou juga sangat senang bisa satu kelas dengan teman baiknya lagi dan mulai mengobrol dengan Zhao Xuanger. Setelah mengobrol sebentar, Zhao Xuanger berkata, "Xiaorou, kamu kembali tepat pada waktunya. Malam ini adalah hari ulang tahunku." Tang Xiaorou tertegun sejenak dan berkata, "Xuanger, bukankah dulu kamu hanya merayakan ulang tahun di kalender lunar?" Zhao Xuanger menutup mulutnya dan terkekeh, menatap Yang Su yang duduk di barisan depan, dan berkata, "Itu Yang Su. Dia mengatakan bahwa kalender lunar dan ulang tahun baru dirayakan. Dia akan mengadakan acara besar pesta ulang tahunku malam ini.
Maukah datang kamu demi aku? Yang Su hadir, dan Tang Xiaorou sedikit ragu-ragu, tetapi Zhao Xuanger adalah sahabatnya, dan akan sangat tidak sopan jika dia tidak pergi. Terlebih lagi, sekarang Yang Su bersama Zhao Xuanger, dia tidak boleh mengganggunya seperti sebelumnya. Tentu saja aku akan datang, jawab Tang Xiaorou. Bagus sekali. Zhao Xuanger memeluk Tang Xiaorou dan berkata. Kemudian, Zhao Xuanger memandang Fang Yu yang sedang membaca novel dan berkata, saya belum bertemu teman sebangku Anda. Tang Xiaorou menyentuh bahu Fang Yu. Ada apa? Fang Yu memandang Tang Xiaorou. Ini teman baikku, Zhao Xuanger, Tang Xiaorou memperkenalkan. Oh. Fang Yu berbalik lagi, tanpa niat menyapa Zhao Xuanger. Tang Xiaorou sedikit malu dan hendak berbicara. Yang Su ingin aku mengundang seluruh kelas, termasuk Fang Yu. Zhao Xuanger melirik Fang Yu dan berkata. Saat ini, bel sekolah berbunyi. Aku akan kembali dulu, kata Zhao Xuanger. Setelah kelas usai, Tang Xiaorou menyodok Fang Yu dengan jarinya lagi. Maukah kamu pergi bersamaku malam ini? Duduklah lalu pergi. Tidak tertarik, jawab Fang Yu. Yang Su mengundangnya untuk menghadiri pesta ulang tahun Zhao Xuang, dan anehnya dia tidak merasa khawatir. Fang Yu tidak takut dengan apa yang akan dilakukan Yang Su, dia hanya bosan. Tetapi jika aku pergi sendiri, itu akan sangat membosankan. Xuanger pasti selalu bersama Yang Su. Dia tidak punya waktu untuk mengobrol denganku. Aku tidak terlalu akrab dengan siswa lain di kelas. Kata Tang Xiaorou. Terus kenapa? Apa aku hanya akan banyak bicara denganmu? Tanya Fang Yu. Setidaknya aku sedikit mengenalmu, kata Tang Xiaorou. Masih tidak tertarik, Fang Yu dengan tegas menolak. Dalam beberapa kelas berikutnya, Fang Yu terus-menerus diganggu oleh Tang Xiaorou. Tang Xiaorou bekerja keras agar Fang Yu menemaninya. Pada akhirnya, Fang Yu benar-benar kesal dan berkata, diam. Kamu berjanji padaku sebuah permintaan, dan aku akan menemanimu. Apa permintaannya? Tang Xiaorou bertanya. Pergi ke rumahku dan lakukan pekerjaan rumah untukku akhir pekan ini. Fang Yu berpikir sejenak dan berkata. Setuju. Tang Xiaorou langsung menyetujuinya. Sepulang sekolah pada sore hari, Fang Yu mengikuti Tang Xiaorou kembali ke rumah Tang. Tang Xiaorou berganti pakaian menjadi gaun biru langit yang indah dan memakai riasan tipis, dia secantik peri. Sangat kontras dengan Fang Yu yang mengenakan seragam sekolah. Tempat Yang Su mengadakan pesta ulang tahun Zhao Xuang berada di lantai atas Hotel Yunding di kota Jianghai. Ketika Fang Yu dan Tang Xiaorou tiba, sudah ada banyak orang, kebanyakan siswa di kelas tersebut. Seluruh lantai paling atas ditempati oleh Yang Su, dengan beberapa meja berisi makanan dan anggur berkualitas, serta pelayan dan koki berdiri di sana, siap menyajikan kapan saja. Ada juga lantai dansa besar di tengah tempat untuk menari dan hiburan. Xiaorou, kamu di sini. Zhao Xuanger berpakaian sangat mewah malam ini, mengenakan gaun malam putih dan kalung berlian di lehernya. Namun dibandingkan dengan Tang Xiaorou, Zhao Xuanger masih kalah. Saat Tang Xiaorou sedang mengobrol dengan Zhao Xuanger, Yang Su, yang mengenakan setelan jas, tampak berjalan mendekat. Melihat Tang Xiaorou mengenakan gaun, mata Yang Su berkilat panas, tapi dia segera menyembunyikannya. Selamat datang di pesta ulang tahun Xuanger, Yang Su tersenyum sopan. Tang Xiaorou memandang Yang Su dan Zhao Xuanger dan merasa bahwa mereka memang pasangan yang serasi. Namun, Tang Xiaorou masih merasa agak aneh bahwa keduanya telah berkembang hingga titik ini hanya dalam beberapa hari. Tapi mungkin inilah cinta, selama bertemu dengan orang yang tepat, percikan cinta akan langsung bertabrakan. Tang Xiaorou dengan tulus mendoakan kebahagiaan Zhao Xuanger dan Yang Su. Kamu bisa bermain di sini sekarang sementara aku pergi menerima siswa lain, kata Zhao Xuanger kepada Tang Xiaorou, lalu pergi bersama Yang Su. Dari awal hingga akhir, mereka menganggap Fang Yu sebagai udara. Fang Yu sudah mengantisipasi situasi ini sejak lama. Dia sama sekali tidak peduli dengan tipu muslihat bocah-bocah kecil ini. Fokusnya sepenuhnya pada makanan. Fang Yu berjalan menuju meja dengan berbagai jenis makanan dan mulai makan. Yang Su, yang sedang berbicara dengan siswa lain, melirik Fang Yu dan mencibir. Hal yang sangat buruk untuk dilakukan. Seperti yang diharapkan dari Yang Su, dia benar-benar kaya.
Tuan muda yang telah memesan seluruh lantai malam ini, dan biayanya saja mungkin mencapai ratusan ribu. Dengan status tuan muda yang, ratusan ribu bukanlah apa-apa. Sebagian besar siswa di kelas belum pernah melihat pemandangan mewah seperti itu, dan mereka melihat sekeliling dengan penuh emosi. Menghadapi pujian dan pujian dari semua teman sekelasnya, mata Zhao Xuanger penuh dengan rasa bangga dan bangga, ini adalah kehidupan yang dia impikan sejak lama. Dia diam-diam telah jatuh cinta dengan Yang Su begitu lama, dan akhirnya mendapat tanggapan. Jika dia berhasil menikah dengan keluarga yang di masa depan, statusnya akan sama dengan wanita kaya seperti Tang Xiaorou. Tang Xiaorou menyapa beberapa teman sekelasnya dan mengobrol beberapa patah kata, lalu berbalik dan menemukan bahwa Fang Yu hilang. Melihat sekeliling, dia melihat Fang Yu sedang makan sepotong steak. Saat Tang Xiaorou hendak berjalan, lampu di tempat tersebut tiba-tiba mati, hanya menyisakan seberkas cahaya pada Yang Su dan Zhao Xuanger. Saya senang semua orang bisa datang ke pesta ulang tahun Xuanger malam ini. Sebagai pacar Xuanger, saya ingin bersulang untuk Anda segelas anggur terlebih dahulu. Yang Su memegang segelas anggur merah di tangannya dan meminumnya. Itu dalam satu tegukan. Ada tepuk tangan meriah. Kita juga harus bersulang untuk bintang yang berulang tahun Zhao Xuanger dan Yang Su. Seorang anak laki-laki berkata dengan keras. Oke, sekelompok orang setuju. Anak laki-laki itu menghampiri Yang Su dan Zhao Xuanger dan berkata, saya berharap Xuanger menjadi semakin cantik dan menjadi tua bersama Yang Su dan Tuan Muda Yang. Setelah mengatakan itu, anak laki-laki itu mengangkat kepalanya dan meminum anggur di tangannya, yang menyebabkan tepuk tangan meriah lagi. Setelah itu, semua orang bergiliran maju untuk bersulang untuk Yang Su dan Zhao Xuanger dan mengucapkan beberapa kata ucapan selamat. Tang Xiaorou juga melangkah maju dan bersulang, Xuanger, kuharap kamu dan Yang Su selalu bahagia. Saya pasti akan melakukannya. Zhao Xuanger berkata dengan gembira. Yang Su tersenyum ke samping dan tidak berkata apa-apa. Setelah Tang Xiaorou bersulang, dia berjalan ke samping. Yang Su melihat sekeliling, dengan senyum sinis di wajahnya, dan berkata pada dirinya sendiri, sepertinya ada teman sekelas lain yang belum datang untuk bersulang. Setelah berbicara, dia meminta pelayan menyalakan lampu. Begitu lampu dinyalakan, semua orang melihat Fang Yu sedang makan kaki ayam panggang di meja makan di kejauhan. Melihat adegan ini, semua orang tertawa terbahak-bahak. Bukankah Fang Yu ini seperti orang tidak berpendidikan? Datang ke pesta ulang tahun orang lain, makan dan minum di sana bahkan tanpa memberi ucapan selamat. Teman sekelas Fang Yu, apakah kamu benar-benar lapar? Tahukah kamu bahwa kamu akan pergi ke pesta malam ini dan sengaja datang ke sini dengan perut kosong? Yang Su bertanya dengan keras. Kalimat ini kembali menimbulkan ledakan tawa. Fang Yu mengabaikan Yang Su. Lupakan saja, kita semua adalah teman sekelas dan jika kamu tidak datang, maka aku akan pergi dan bersulang minuman untukmu. Yang Su berjalan mendekat dengan senyum menggoda di wajahnya, memegang segelas anggur merah. Bab 28. Yang Su perlahan berjalan ke arah Fang Yu. Apakah makanan di sini enak? Semuanya dibuat oleh koki internasional, kata Yang Su sambil tersenyum sinis. Dia telah mengirim orang untuk menyelidiki sebelumnya dan menemukan bahwa Fang Yu adalah seorang yatim piatu dari keluarga miskin. Justru karena itulah dia meminta Zhao Xuanger mengundang Fang Yu ke pesta ulang tahun. Malam ini, dia akan memberitahu Fang Yu apa kesenjangannya. Fang Yu masih memakan makanan di piring dengan tenang, mengabaikan Yang Su. Sebagai tuan rumah, saya sudah berjalan di depan Anda, mengapa Anda tidak berdiri dan menghormati saya? Bukankah tidak sopan bagi Anda melakukan ini? Yang Su sedikit menyipitkan matanya dan berkata. Kemudian, Yang Su tiba-tiba tertawa lagi dan berkata, oh, maaf, saya lupa bahwa kamu adalah seorang yatim piatu. Wajar jika memiliki anak tanpa ada yang mendukungmu. Wajar jika tidak memiliki orang tua. Setelah mendengar ini, Fang Yu mengangkat matanya dan menatap Yang Su. Mata Fang Yu gelap seperti malam, seolah dia bisa melihat segala sesuatu tentang Yang Su dalam sekejap. Yang Su hanya merasakan udara dingin naik dari telapak kakinya, seperti jatuh ke dalam gua es. Demi mentraktirku makan hari ini, aku bisa memberimu kesempatan untuk meminta maaf. Fang Yu berdiri dan berjalan ke Yang Su. Wajah Yang Su sedikit berubah,
dan jantungnya berdebar kencang. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana aku bisa merasa takut hanya pada Fang Yu? Yang Su merasa malu dan kesal karena ketakutan yang tidak bisa dijelaskan. Dengan begitu banyak teman sekelas yang menonton dari belakang, bagaimana dia bisa menunjukkan rasa takutnya? Minta maaf. Bukankah yang baru saja aku katakan tidak salah? Kamu tidak punya attitude sama sekali. Apakah kamu masih ingin melakukan sesuatu padaku? Yang Su memasukkan tangan kirinya ke dalam saku celananya dan berkata dengan bangga. Sebagai seniman bela diri tingkat 5 bawaan, Yang Su tidak terkalahkan di antara rekan-rekannya, tetapi ia dapat dianggap sebagai makhluk yang sangat kuat. Jika Fang Yu berani menyerangnya, dia pasti akan membuat Fang Yu sangat menderita. Bagus sekali. Fang Yu tersenyum di sudut mulutnya, mengangkat tangannya, dan menamparkan sisi kiri wajahnya Yang Su. Yang Su bereaksi dengan cepat saat Fang Yu mengangkat tangannya, dia sudah siap untuk bertahan. Tapi Yang Su masih tidak menyangka tamparan Fang Yu akan begitu cepat. Plak, tamparan ini mengenai pipi kiri Yang Su dengan kuat, menimbulkan suara keras. Yang Su terhuyung dan jatuh ke tanah, merasa dunia berputar. Sekelompok siswa yang bersiap untuk menonton lelucon Fang Yu tertegun sejenak, kemudian menyadari dan buru-buru berlari menuju Yang Su. Zhao Xuanger berteriak, mengangkat roknya, berlari ke Yang Su, dan berjongkok. Yang Su menutupi wajahnya dan menatap Fang Yu dengan mata penuh kebencian. Saat tumbuh dewasa, dia tidak pernah ditampar di depan umum. Bahkan orang tuanya, tidak ada yang berani melakukan ini. Tapi sekarang, di depan seluruh kelas, bajingan Fang Yu ini berani menamparnya. Su, kamu baik-baik saja. Coba saya lihat bagaimana lukamu. Mata Zhao Xuanger memerah, dan dia menatap Yang Su dengan cemas dan bertanya. Yang Su mengambil tangan yang menutupi wajahnya, memperlihatkan bekas telapak tangan yang merah dan bengkak. Melihat pemandangan ini, banyak orang menarik napas dan menatap Fang Yu dengan tatapan ngeri. Pria ini sebenarnya berani menamparkan Yang Su, bukankah dia terlalu berani? Zhao Xuanger menoleh dan menatap Fang Yu, matanya penuh kebencian, dan berkata dengan tajam, Fang Yu, Yang Suku dengan baik hati mengundangmu ke pesta ulang tahunku, dan mengambil inisiatif untuk datang untuk bersulang untukmu, tapi kamu menyerangnya. Keterlaluan. Apa maksudmu? Tang Xiaorou juga berlari mendekat, dan ketika dia melihat pemandangan ini, hatinya bergetar. Fang Yu, kamu, bagaimana kamu bisa melakukan sesuatu pada Yang Su? Tang Xiaorou tidak mengetahui percakapan antara Fang Yu dan Yang Su, tetapi dia melihat bahwa Fang Yu yang mengambil langkah pertama. Dia yang memintanya, jawab Fang Yu. Melihat Tang Xiaorou muncul, Yang Su, yang awalnya memiliki tatapan kejam di matanya, tiba-tiba sebuah ide muncul di benaknya. Saya hanya ingin bersulang untuk Fang Yu, tetapi Fang Yu tidak menghargainya. Sebaliknya, dia mengatakan bahwa saya meremehkannya dan memaksanya melakukannya. Kemudian dia menamparku. Yang Su berpura-pura tidak bersalah dan berkata, Fang Yu, kita semua teman sekelas, bagaimana kamu bisa melakukan ini? Fang Yu adalah pelaku biasa. Kudengar dia memukuli He Donglin dari kelas 2 hingga ke rumah sakit minggu lalu. Bagaimana orang yang tidak berpendidikan seperti itu bisa dipindahkan ke kelas kunci kita? Apa yang dipikirkan para pemimpin sekolah? Para siswa di kelas sangat marah, dan banyak orang mengutuk Fang Yu. Yang Su adalah tuan muda dari keluarga Yang. Dia terhormat dan kaya. Dia sering mengundang mereka ke pesta dan pertemuan. Tentu saja, mereka mendukung Yang Su tanpa syarat. Fang Yu, aku tidak tahu kesalahpahaman apa yang kamu miliki tentang aku. Bagaimana aku bisa meremehkanmu? Di mataku, semua teman sekelas di kelas itu setara, dan sudah takdir kita bisa bertemu satu sama lain. Jika kamu tidak senang datang ke pesta ulang tahun, kamu dapat memberitahuku dan aku akan membiarkanmu pergi, tidak perlu mengambil menamparku. Yang Su berkata dengan lembut. Su, berhentilah mencoba berunding dengan gangster ini, ayo langsung panggil polisi. Biarkan polisi yang menanganinya. Zhao Xuanger memelototi Fang Yu dan berkata, itu tidak perlu. Saya yakin Fang Yu tidak bersungguh-sungguh. Dia hanya tidak bisa mengendalikan emosinya. Yang Su melambaikan tangannya dan berkata. Pada saat yang sama, Yang Su mengamati Tang Xiaorou dengan sudut matanya,
dan benar saja, dia melihat wajah Tang Xiaorou menjadi semakin buruk. Itu berhasil. Tapi wajahmu, Zhao Suanger merasa sangat tertekan. Tidak apa-apa, cukup oleskan sedikit minyak obat dan itu akan baik-baik saja dalam 2 hari. Yang Su berdiri dari tanah dan berjalan ke arah Fang Yu lagi. Fang Yu, jika kamu memiliki ketidakpuasan, katakan saja dan jangan melakukannya dengan mudah lagi. Untungnya, kamu bertemu denganku kali ini. Jika kamu melakukannya pada orang lain, konsekuensinya akan serius. Yang Su tampak tulus, dikatakan. Tuan muda yang masih murah hati. Jika itu aku pasti akan melawan dan memukul Fang Yu sampai dia memohon belas kasihan. Ya, tuan muda yang sangat kuat. Jika dia benar-benar melawan, Fang Yu harus pergi ke rumah sakit malam ini. Katakan padaku, tuan muda yang adalah orang yang baik, tetapi Fang Yu benar-benar menyerangnya. Apa-apaan ini? Apa dia tidak berpikir? Menurutku itu hanya rasa cemburu. Dia cemburu karena tuan muda yang kaya. Dia iri karena tuan muda yang lebih tinggi dan lebih tampan darinya. Dia merasa tidak seimbang. Para siswa di sekitar mereka berbicara dengan keras, dan mereka tidak takut Fang Yu akan mendengarnya. Fang Yu tetap diam. Dia diam-diam menonton penampilan Yang Su. Pada saat ini, Tang Xiaorou tiba-tiba menghampiri Fang Yu dan berkata, Fang Yu, minta maaf kepada Yang Su. Fang Yu menyipitkan matanya dan menatap Tang Xiaorou tanpa berkata apa-apa. Cepat minta maaf kepada Yang Su. Apa yang kamu lakukan salah? Tang Xiaorou mengangkat kepalanya, menatap langsung ke arah Fang Yu, dan meninggikan suaranya. Melihat pemandangan ini, mata Yang Su bersinar dengan bangga. Inilah sebabnya dia bertindak, dia ingin menciptakan konflik antara Fang Yu dan Tang Xiaorou. Fang Yu masih tidak berbicara. Tuan muda yang terluka parah dan kamu bahkan tidak mengucapkan sepatah kata pun permintaan maaf. Apakah kamu manusia atau hewan? Itu benar. Tuan yang tidak meminta pertanggungjawabanmu lagi, tapi dia masih menolak untuk meminta maaf. Jika kamu tidak meminta maaf, segera keluar dari sini. Berhenti memanfaatkan tuan muda yang keluar. Seorang anak laki-laki memimpin, dan yang lainnya mengikuti. Keluar. Tang Xiaorou menatap Fang Yu dengan mata tegas dan berkata, Fang Yu, jika kamu meminta maaf kepada Yang Su, semua orang akan memaafkanmu, dan Yang Su tidak akan melanjutkannya lagi. Fang Yu dibawa ke pesta oleh Tang Xiaorou, dia menyerang Yang Su, dan Tang Xiaorou harus memberikan penjelasan kepada Zhao Suanger. Di satu sisi adalah sahabat, di sisi lain adalah Fang Yu. Jika Yang Su melakukan kesalahan, Tang Xiaorou akan memihak Fang Yu tanpa ragu-ragu. Tetapi semua orang melihat bahwa Yang Su hanya meminta Fang Yu untuk bersulang dan tidak melakukan apapun, tetapi Fang Yu mendekati Yang Su. Dalam hal ini, Fang Yu lah yang bersalah. Melihat ekspresi Zhao Suanger yang marah dan tertekan, Tang Xiaorou tidak punya pilihan selain membuat Fang Yu meminta maaf. Xiaorou, kamu tidak perlu mengatakan apa-apa lagi padanya. Orang ini berkualitas rendah dan tidak ada harapan. Biarkan dia keluar dan jangan menghalangi pesta ulang tahun kita di sini, kata seorang gadis. Ya, biarkan dia keluar. Para siswa di kelas kembali berteriak bersama. Fang Yu berdiri sendirian, dikelilingi oleh orang-orang yang menyerangnya. Fang Yu, jika kamu tidak meminta maaf, kita akan tidak berteman lagi, kata Tang Xiaorou dengan wajah pucat dan mengertakkan gigi. Fang Yu memandang Tang Xiaorou dengan acuh tak acuh dan berkata, kamu dan aku sama sekali bukan teman. Setelah mengatakan itu, Fang Yu berbalik dan pergi. Melihat punggung Fang Yu yang kesepian, Tang Xiaorou merasakan seutas benang di hatinya patah. Keluar, keluar, para siswa di kelas masih berteriak serempak. Baru setelah Fang Yu keluar dari tempat pesta, ledakan sorak-sorai meletus. Dewa wabah ini akhirnya lenyap. Tang Xiaorou berdiri di sana, wajahnya pucat. Dia tidak menyangka hal-hal akan berkembang seperti ini. Yang Su melihat penampilan Tang Xiaorou, rasa geli muncul di matanya. Pesta ulang tahun malam ini lebih efektif dari yang dia harapkan, dan Fang Yu dikeluarkan dari pesta. Selanjutnya, dia hanya perlu menemukan cara untuk mendapatkan Tang Xiaorou. Xiaorou, jangan khawatir tentang orang itu. Mulai sekarang, anggap saja dia tidak ada. Zhao Suanger melangkah maju dan menepuk bahu Tang Xiaorou.
Tang Xiaorou berbalik, memandang Zhao Xuanger, dan berkata dengan lembut, "Xuanger, saya minta maaf atas nama Fang Yu. Malam ini adalah pesta ulang tahun Anda, tapi tidak apa-apa, kita adalah teman baik." Karena Yang Su mengatakan dia tidak akan mempermasalahkannya, itu hanya masalah sepele, kata Zhao Xuanger sambil tersenyum. Kemudian, Zhao Xuanger berbalik dan berkata kepada siswa lainnya, "Semuanya, teruslah bermain. Saya akan menemani Yang Su untuk menangani luka di wajahnya terlebih dahulu, dan saya akan segera kembali." Bagus. Setelah Fang Yu pergi, suasana pesta menjadi meriah kembali. Fang Yu berjalan di jalan, tidak merasa senang atau sedih. Dia sama sekali tidak memperhatikan masalah sepele seperti itu, lagi pula dia sudah kenyang dan seharusnya kembali. Adapun Tang Xiaorou, Fang Yu telah memberinya sedikit wajah terakhir dan tidak langsung membunuh Yang Su. Mulai sekarang, Fang Yu tidak akan memberi Yang Su kesempatan lagi. Begitu Fang Yu kembali ke desa di kota, dia menerima telepon dari Ji Dongshan. "Tuan Fang, pada jam 10 malam ini, keluarga kami akan mengadakan resepsi pertukaran, yang akan dihadiri oleh orang-orang dari semua lapisan masyarakat. Master Fu terkenal di kalangan seni bela diri Jiangnan juga akan datang. Saya ingin bertanya, apakah Tuan Fang tertarik?" "Siapa Tuan Fu?" Fang Yu bertanya. Dia adalah seorang pedagang intelijen dan memegang banyak informasi langka di tangannya. "Tuan Fang, Anda mungkin bisa mendapatkan banyak informasi darinya tentang ramuan dalam monster yang ingin Anda kumpulkan," kata Ji Dongshan. Bab 29. "Oke, aku akan pergi ke sana," kata Fang Yu. "Saya akan mengirimkan mobil untuk menjemput Anda, Tuan Fang," kata Ji Dongshan. "Tidak perlu, sekarang baru jam 8.50. Aku akan berjalan pelan-pelan dan menganggapnya seperti jalan-jalan," kata Fang Yu. Setelah menutup telepon, Fang Yu berjalan menuju rumah keluarga Ji. Penyalur informasi. Faktanya, Fang Yu adalah orang dengan informasi terbanyak di dunia. Dia telah hidup selama hampir 5.000 tahun dan telah mengunjungi hampir seluruh dunia. Namun, dalam 1.000 tahun terakhir, Fang Yu jarang bepergian keliling dunia dan pada dasarnya tinggal di Tiongkok. Dan selama tinggal di Tiongkok, dia tidak banyak bepergian. Artinya tinggal di suatu tempat untuk waktu yang lama dan kemudian berpindah ke tempat lain untuk waktu yang lama. Di dunia ini, banyak hal yang berubah seiring berjalannya waktu. Informasi yang diketahui Fang Yu sebelumnya sudah ketinggalan zaman. Sekarang dia benar-benar harus bergantung pada kekuatan eksternal untuk mendapatkannya dengan cepat. Jika yang disebut Master Fu ini dapat menyediakan satu atau dua tempat di mana monster tingkat tinggi dapat bertahan hidup, Fang Yu harus berterima kasih padanya. Fang Yu perlahan berjalan menuju rumah keluarga Ji, dan kebetulan sampai di depan pintu rumah keluarga Ji sekitar jam 9.50 malam. Saat ini banyak mobil mewah yang terparkir di depan rumah keluarga Ji. Fang Yu ingin masuk, tetapi dihentikan oleh dua penjaga keamanan di depan pintu. Penjaga keamanan memandang Fang Yu, yang mengenakan seragam sekolah, mengerutkan kening dan berkata, "Tolong tunjukkan surat undangannya." "Tuan keluargamu mengundangku secara langsung," kata Fang Yu. "Kepala keluarga mengundangmu secara langsung." Penjaga keamanan memandang penampilan Fang Yu dengan tatapan tidak percaya. Orang yang bisa diundang langsung oleh Ji Dongshan pastilah tamu terhormat dengan status yang tidak biasa. Bagaimana bisa Fang Yu, seorang siswa sekolah menengah, menerima perlakuan seperti itu? "Kamu berdiri di sini dan tunggu, aku akan bertanya," kata seorang penjaga keamanan. "Apa yang kamu tanyakan?" Sepertinya dia hanya seorang anak kecil yang ingin bergabung dengan kalangan atas dan memperluas wawasannya. "Usir saja dia," kata satpam lainnya. "Lebih baik bertanya. Awasi dia di sini. Aku akan segera kembali." Setelah penjaga keamanan selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Penjaga keamanan yang berada di depan pintu memandang Fang Yu dengan tidak sabar. Saat ini, BMW lain berhenti di belakang Fang Yu, dan 3 orang keluar dari mobil, seorang pria parubaya dan 2 gadis berpakaian formal. Kedua gadis ini adalah Jiang Yue dan Su Xiaona. Mereka bertiga melangkah maju. Pria parubaya itu melirik ke arah Fang Yu yang berdiri di sampingnya, dan mengeluarkan surat undangan dari saku bagian dalam jaketnya. "Tuan Jiang yang terhormat, silakan masuk."
Penjaga keamanan segera memasang ekspresi hormat dan membungkuk kepada pria paruh baya itu. Pada saat ini, Jiang Yue dan Su Xiaona juga memperhatikan Fang Yu berdiri di samping mereka. Jiang Yue menyodok bahu Su Xiaona, matanya penuh godaan. Jelas sekali, Fang Yu berdiri di sana karena dia tidak bisa masuk. Hei, bukankah ini Fang Yu? Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini. Apakah kamu juga akan datang ke pesta koktail yang diadakan oleh keluarga Ji? Kata Su Xiaona berpura-pura terkejut. Fang Yu melirik kedua wanita itu dan tidak berkata apa-apa. Saya tidak mengatakan saya akan datang ke resepsi, kalau tidak saya pasti sudah lama masuk, kata Jiang Yue. Hei, Fang Yu, apa kamu tidak punya surat undangan? Itu pasti tidak mungkin. Ini adalah pesta koktail yang diadakan oleh keluarga Ji, dan undangannya sangat ketat. Kalau tidak, akan banyak hantu dan ular bercampur di dalamnya. Kata Su Xiaona sinis. Jika kamu tidak memiliki undangan, cepat pergi. Keamanan harus mengusirmu nanti. Jiang Yue berkata dengan sinis. Masuk, resepsi akan segera dimulai, kata ayah Jiang Yue, Jiang Zhenlong. Kamu berdiri saja di sini dan minum dari angin barat laut. Aku ingin melihat bagaimana kamu bisa masuk. Jiang Yue dan Su Xiaona kembali menatap Fang Yu dengan lucu dan mengikuti Jiang Zhenlong ke rumah Ji. Fang Yu ini berdiri di sana seperti orang bodoh, Su Xiaona mencibir. Haha, dia ingin datang ke pesta koktail tanpa undangan. Apakah menurutnya tidak ada batasan untuk kelas atas? Kata Jiang Yue, itu tadi teman sekelasmu. Jiang Zhenlong menoleh dan bertanya. Bukan teman sekelas, hanya pecundang, kata Jiang Yue. Jiang Zhenlong mengangguk dan berkata, kamu seharusnya tidak terlalu dekat dengan teman sekelas seperti ini. Masyarakat dibagi menjadi beberapa kelas. Kelas rendah dan kelas atas adalah dua dunia yang berbeda. Tidak perlu berinteraksi dengan orang-orang dari kelas bawah. Karena mereka tidak akan membantu Anda, mereka hanya akan meminta bantuan Anda. Jiang Yue dan Su Xiaona sangat setuju dan mengangguk. Pergi ke pesta koktail nanti, ngobrol dengan anggota keluarga itu, dan cobalah masuk ke lingkaran pergaulan mereka. Ini akan sangat bermanfaat bagimu. Ayahku melakukan hal yang sama saat itu, dan perlahan dia memasuki masyarakat kelas atas. Jiang Zhenlong menambahkan. Fang Yu menunggu sekitar 5 menit dan melihat Ji Dongshan bergegas keluar. Bajingan. Tuan Fang adalah orang yang mulia di keluarga Ji kita, dan kamu benar-benar membiarkan dia menunggu di sini begitu lama. Bajingan sekali. Ji Dongshan memarahi kedua penjaga keamanan itu dengan marah. Penjaga keamanan yang terlihat tidak sabar sebelumnya dengan cepat membungkuk kepada Fang Yu, dengan keringat dingin di dahinya. Tuan Fang, saya benar-benar minta maaf. Saya lalai dan lupa memberitahu penjaga keamanan. Ji Dongshan juga tampak menyesal dan meminta maaf kepada Fang Yu. Tidak apa-apa, ayo masuk, kata Fang Yu. Ji Dongshan menemani Fang Yu masuk. Ketika dia melewati dua penjaga keamanan yang membungkuk dan tidak berani berdiri tegak, dia berkata dengan suara yang dalam, setelah malam ini, kalian berdua akan diskors selama 1 bulan dan bonusmu akan dipotong untuk 3 bulan. Kedua penjaga keamanan itu gemetar dan menjadi pucat. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa Fang Yu, yang mengenakan seragam sekolah, akan memiliki status terhormat. Tuan Ji, tidak perlu menghukum mereka, saya tidak peduli. Fang Yu melambaikan tangannya dan berkata. Orang-orangnya sombong, dan kedua penjaga keamanan itu bereaksi normal terhadap Fang Yu, sikap mereka tidak terlalu buruk dan mereka tidak melakukan kesalahan apapun. Kalau saya memang salah, itu karena kelalaian Ji Dongshan, tidak perlu menghukum kedua satpam itu. Ji Dongshan mendengus dingin dan berkata, mengapa kamu belum berterima kasih pada Tuan Fang? Terima kasih, Tuan Fang, terima kasih, Tuan Fang. Kedua penjaga keamanan itu mengungkapkan rasa terima kasih mereka kepada Fang Yu dari lubuk hati mereka yang paling dalam dan terus membungkuk. Tuan Fang, Tuan Fu telah tiba, tetapi dia masih minum dan bermain kartu dengan orang lain. Saya akan mengantar Anda menemuinya nanti, kata Ji Dongshan. Oke, kamu pergi dan kerjakan pekerjaanmu dulu, sementara aku berjalan-jalan sendirian, kata Fang Yu. Setelah itu, Fang Yu berjalan ke area mencicipi anggur. Terdapat beberapa bartender yang bersiaga untuk menyajikan koktail kepada para tamu.
Fang Yu dengan santai mengambil segelas anggur buah dan meminumnya sambil berjalan di sekitar tempat tersebut. Banyak tamu yang tampak bingung saat melihat Fang Yu yang mengenakan seragam sekolah menengah. Anak siapa ini? Mengapa Anda tidak berganti pakaian formal saat keluar? Fang Yu mengabaikan penampilan orang lain dan berjalan di sekitar aula keluarga Ji. Sepertinya Ji Dongshan suka mengoleksi barang antik, bisa ditemukan di mana-mana di ruang tamu, dan masing-masing berharga. Faktanya, Fang Yu juga memiliki banyak barang antik di rumahnya, namun semuanya disimpan di rumahnya di ibu kota. Jiang Yue dan Su Xiaona mengikuti Jiang Zhenlong dan menyapa para tamu yang hadir satu demi satu. Para tamu ini sepertinya tidak terlalu mengenal Jiang Zhenlong, tetapi mereka tetap menanggapi Jiang Zhenlong karena sopan santun. Setelah berjalan-jalan beberapa kali, Jiang Yue menjadi sedikit tidak sabar dan berkata, "Ayah, orang lain tidak mengenal kita sama sekali, mengapa kita harus menyapa semua orang? Beginilah cara ayahmu dan aku bisa menyelinap ke kelas atas. Kita harus akrab satu sama lain dan membiarkan bos lain mengenalmu," kata Jiang Zhenlong. "Tapi ini sangat membosankan," kata Jiang Yue. Dia dan Su Xiaona datang ke resepsi hanya untuk mengenal beberapa tuan muda dari keluarga kaya, sehingga membuka jalan untuk menikah dengan keluarga kaya di masa depan. Jiang Zhenlong hendak menasehati Jiang Yue ketika dia tiba-tiba melihat seorang pemuda tidak jauh dari sana dan matanya berbinar. Itu adalah Zheng Peng, tuan muda dari keluarga Zheng. Kalian berdua ikut dan menyapa dia. Zheng Peng cukup tampan dan terlihat sangat muda. Keluarga Zheng adalah raja pakaian di wilayah Jiangnan. Aset keluarga melebihi 1 miliar. Jika Anda dapat menarik Zheng Peng, Anda tidak perlu khawatir tentang hal itu selama sisa hidup Anda. Jiang Zhenlong berbisik. Ketiga orang itu mendatangi Zheng Peng dan menyapa Zheng Peng. Pecundang lain di sini terlihat familiar. Zheng Peng memandang Jiang Zhenlong di depannya dengan tatapan jijik. Tapi ketika dia melihat Jiang Yue di sebelah Jiang Zhenlong, matanya berbinar. Gadis ini cantik, jadi dia bisa bermain dengannya sebentar. Siapa namamu? Zheng Peng bertanya. Apakah kamu bertanya padaku? Jiang Yue tersanjung. Iya. Zheng Peng tersenyum. Namaku Jiang Yue. Jiang Yue menekan kegembiraan di hatinya dan berkata. Kamu sangat cantik, puji Zheng Peng lagi. Benarkah? Jiang Yue menyentuh wajahnya dan merasakan pipinya panas. Baiklah, jika kamu bersedia, aku bisa mengajakmu jalan-jalan setelah pesta koktail malam ini, kata Zheng Peng. Tentu saja aku bersedia. Jiang Yue langsung menyetujuinya, wajahnya memerah karena kegembiraan. Keduanya mengobrol dengan meriah, Jiang Zhenlong tersenyum dan sangat puas dengan penampilan Jiang Yue. Su Xiaona di samping merasa sedikit kecewa ketika dia ditinggalkan. Dia dengan santai melihat ke samping dan melihat Fang Yu sedang melihat barang antik. Bagaimana dia bisa masuk padahal dia jelas-jelas tidak punya surat undangan? Mungkinkah dia menghindari penjaga keamanan dan menyelinap masuk? Saat dia melihat barang antik itu sekarang, apakah dia ingin mencurinya? Saat Su Xiaona sedang berpikir, ledakan seruan tiba-tiba terdengar dari sekelilingnya. Nona Ji ada di bawah. Zheng Peng, yang sedang mengobrol dengan Jiang Yue, mendengar suara itu dan segera menoleh dan melihat Ji Rumei turun. Ji Rumei mengenakan gaun ungu, dengan rambut hitam diikat di kepalanya, dan sedikit riasan di wajahnya, tampak sempurna dan halus. Kulitnya seputih salju, dan dengan latar belakang gaun ungu, warnanya sangat putih. Dia mengenakan sepasang sepatu hak tinggi dan berjalan perlahan ke bawah, menarik perhatian semua tamu di aula. Sejak dia muncul, wanita lain yang hadir hancur. Zheng Peng menatap Ji Rumei, matanya penuh panas. Tuan Zheng, apa yang baru saja saya sebutkan? Melihat arah mata Zheng Peng, Jiang Yue merasa sedikit tidak nyaman dan ingin terus mengobrol dengan Zheng Peng. Jangan bicara dulu. Zheng Peng memalingkan wajahnya dan menatap Jiang Yue dengan mata dingin. Dibandingkan dengan Ji Rumei, Jiang Yue masih terlalu biasa. Hati Jiang Yue hancur saat dia melihat sikap Zheng Peng berubah. Pada saat ini, Su Xiaona kembali sadar dan membisikkan beberapa kata ke telinga Jiang Yue. Jiang Yue tertegun, lalu melihat ke tempat yang ditunjuk Su Xiaona, dan benar saja dia melihat Fang Yu. Beranikah kamu menyelinap ke pesta koktail keluarga Ji? Biarkan aku melihat bagaimana kamu mati. Pada saat ini, Jiang Yue sangat marah,
dan penampilan Fang Yu membuatnya lega. Jiang Yue mengucapkan beberapa patah kata lagi kepada Jiang Zhenlong. Jiang Zhenlong juga melihat Fang Yu tidak jauh dari sana, menyipitkan matanya dan berkata, "Nona Ji baru saja datang, ayo kita beritahu dia secepatnya. Ini kesempatan bagus untuk pamer di depan keluarga Ji." Jadi, Jiang Zhenlong membawa Jiang Yue dan Su Xiaona dan berjalan menuju Ji Rumei. "Nona Ji, ada sesuatu yang mendesak yang ingin kami sampaikan padamu." Ji Rumei sedikit mengernyit dan bertanya, "Ada apa?" "Ada pencuri yang menyelinap di sana." Jiang Yue menunjuk ke arah Fang Yu yang sedang melihat vas antik dan berkata dengan keras. Bab 30. Suara Jiang Yue keras dan segera menarik perhatian seluruh aula. Semua orang mengikuti kemana dia menunjuk dan melihat Fang Yu berseragam sekolah. Banyak tamu telah memperhatikan sebelumnya bahwa Fang Yu tidak selaras dengan yang lain yang hadir. Apakah pria ini seorang pencuri? Itu sangat mungkin. Kalau tidak, mustahil menjelaskan bagaimana seorang siswa sekolah menengah yang mengenakan seragam sekolah akan muncul di pesta koktail tingkat tinggi. Fang Yu berbalik ketika dia mendengar suara Jiang Yue. "Apakah itu Tuan Fang?" Wajah Ji Rumei sedikit berubah dan dia segera melangkah maju. Jiang Yue menatap Fang Yu, matanya penuh godaan. "Wanita tertua dari keluarga Ji menangkapmu dengan tanganmu sendiri. Mari kita lihat bagaimana kamu mati." Keluarga Ji adalah salah satu keluarga terkaya di Jiangnan. Jika Fang Yu tertangkap bekerja sebagai pencuri di sini, bahkan keluarga Tang pun tidak bisa menyelamatkannya. "Tuan Fang, Anda di sini?" Ji Rumei membungkuk sedikit dan memberi hormat pada Fang Yu. Menghitung pertemuan dengan Bai Zhan hari itu, Fang Yu telah menyelamatkan nyawanya 2 kali, dan nyawa Ji Dongshan telah diselamatkan 3 kali. Keluarga Ji berhutang pada Fang Yu yang sulit dibayar kembali. Oleh karena itu, bagi keluarga Ji, Fang Yu adalah tamu terhormat di antara para tamu terhormat, dengan status lebih tinggi dari siapapun. Tapi sekarang, Fang Yu justru dianggap pencuri. Wajah Ji Rumei langsung menjadi dingin. Orang-orang di sekitar yang siap menonton pertunjukan tercengang saat melihat Ji Rumei memberi hormat pada Fang Yu. Bagaimana bisa? Ji Rumei adalah wanita tertua di keluarga Ji, seberapa mulia statusnya. Semua orang di aula pasti hormat saat melihat Ji Rumei, tapi Ji Rumei sebenarnya memberi hormat kepada siswa berseragam sekolah itu. Siapa orang ini? Jiang Zhenlong, yang berada di belakang, melihat pemandangan ini dan ekspresinya berubah. Melihat sikap hormat Ji Rumei terhadap Fang Yu, dia tahu bahwa dia mungkin telah melakukan sesuatu yang sangat bodoh. Jiang Yue masih sedikit bingung saat ini dan mengingatkan dengan keras, "Nona Ji, orang ini adalah pencuri." Jiang Zhenlong ingin menutup mulut Jiang Yue, tapi dia tidak punya waktu, dan wajahnya menjadi pucat. Sekarang sudah berakhir. Benar saja, setelah mendengar suara Jiang Yue, Ji Rumei berbalik dengan ekspresi dingin di wajah cantiknya. "Siapa kamu?" Jiang Zhenlong maju selangkah, memaksakan senyum, dan berkata dengan suara gemetar, "Nona Ji, saya Jiang Zhenlong, manajer Departemen Pemasaran Grup Huanben. Huanben Group adalah perusahaan di bawah keluarga Ji. Bagaimana seorang supervisor bisa mendapatkan surat undangan ke pesta koktail?" Ji Rumei mengerutkan kening dan bertanya dengan dingin. Ya, Jiang Zhenlong hampir menangis. "Nona Ji, saya memberinya surat undangan, memintanya untuk datang ke resepsi." Pada saat ini, seorang pria parubaya berjalan keluar dengan wajah pucat. Dia adalah Zhao Gang, Kepala Departemen Pemasaran Grup Huanben. Secara umum, setiap kali keluarga Ji mengadakan pertemuan, mereka akan mengeluarkan 2 surat undangan kepada para eksekutif senior grup di atas tingkat menteri. Jiang Zhenlong adalah tangan kanan Zhao Gang. Oleh karena itu, setiap kali ada undangan tambahan, Zhao Gang akan memberikannya kepada Jiang Zhenlong, memintanya untuk datang dan melihat dunia. Tanpa diduga, Jiang Zhenlong akan mendapat masalah besar malam ini. "Menteri Zhao, Anda bisa memberikan surat undangan kepada bawahan Anda sesuka hati, tetapi karena Anda membawa orang itu ke sini, Anda harus mengurusnya. Tuan Fang adalah tamu terhormat keluarga Ji kami, beraninya mereka memfitnah Tuan. Menuduh Tuan Fang sebagai pencuri. Apa yang mau mereka lakukan?" Ji Rumei bertanya dengan dingin. Seluruh tubuh Jiang Zhenlong gemetar.
Jiang Yue dan Su Xiaona di samping akhirnya mengerti apa yang terjadi. Jiang Yue membuka matanya lebar-lebar dan menatap Fang Yu, yang berdiri di samping dengan ekspresi tidak percaya. Bagaimana dia bisa mengenal Ji Rumei? Dan dia bahkan dipanggil sebagai tamu terhormat oleh Ji Rumei. Ji, Nona Ji, saya tidak tahu sebelumnya bahwa Tuan Fang adalah tamu terhormat Anda. Mohon maafkan aku yang tidak tahu diri, Jiang Zhenlong berkata dengan suara gemetar. Ji Rumei berkata tanpa ekspresi, segera minta maaf kepada Tuan Fang. Jiang Zhenlong tampak bahagia, berpikir bahwa segalanya bisa berbalik, dan segera membungkuk kepada Fang Yu dan berkata berulang kali, "Maaf, Tuan Fang, saya tidak dapat melihat Gunung Taishan. Mohon maafkan kami." Melihat Fang Yu tidak menjawab, Jiang Zhenlong menarik Jiang Yue dan Su Xiaona yang berdiri di samping, menekan punggung mereka dan membungkuk kepada Fang Yu untuk meminta maaf. Wajah Jiang Yue pucat, dia mengertakkan gigi dan menolak untuk membungkuk. Memintanya untuk meminta maaf kepada Fang Yu akan lebih buruk daripada kematian. Apa yang kamu lakukan? Cepat minta maaf kepada Tuan Fang. Jiang Zhenlong berkata dengan marah. Aku tidak mau, Jiang Yue hendak berbicara. Plak, Jiang Zhenlong langsung menamparkan wajah Jiang Yue. Segera minta maaf. Jiang Zhenlong menatap Jiang Yue dengan mata merah. Jiang Yue menutupi wajahnya dengan air mata mengalir di wajahnya. Dia menatap Zheng Peng dan berkata dengan keras, "Tuan Muda Zheng, tolong bantu saya. Jika Anda membantu saya akan menemani Anda malam ini." Zheng Peng tidak menyangka Jiang Yue akan mengatakan ini secara tiba-tiba, dan ekspresinya berubah drastis. Bukankah ini mencoba mengarahkan api ke dirinya? Aku membantumu. Aku membantu ibumu. Jalang. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu sangat berharga? Apa urusanku denganmu? Kamu telah menyinggung tamu-tamu terhormat Nona Ji, jadi segera minta maaf kepada mereka. Zheng Peng tidak mempedulikannya. Bahkan dia mengumpat dengan keras. Dia tidak bisa membiarkan Ji Rumei berpikir bahwa dia dan geng Jiang Zhenlong berada dalam kelompok yang sama, jika tidak, konsekuensinya akan menjadi bencana. Wajah Jiang Yue pucat dan seluruh tubuhnya gemetar. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan mengalami hari seperti itu. Dia sangat terhina dan martabatnya diinjak-injak jauh ke dalam tanah. Minta maaf padanya secepatnya. Jiang Zhenlong menekan punggung Jiang Yue lagi dan membungkuk pada Fang Yu untuk meminta maaf. Tuan Fang, kami telah menyinggung Anda. Saya minta maaf. Mohon maafkan kami. Seluruh aula bergema dengan permintaan maaf Jiang Zhenlong dan yang lainnya. Di antara penonton, banyak yang menunjukkan simpati, tetapi lebih banyak mata orang yang penuh dengan lelucon dan ejekan. Orang yang bukan dari kelas ini dan ingin memaksakan diri akan berakhir seperti ini. Ketiga orang ini hanyalah badut di depan orang-orang seperti mereka. Oke, biarkan mereka pergi, terlalu berisik, kata Fang Yu, yang diam. Ji Rumei memberi isyarat, dan Jiang Zhenlong segera berhenti. Mulai sekarang, kamu sudah resmi dipecat dari Huanben Group dan kamu tidak perlu berangkat kerja besok, kata Ji Rumei ringan. Kalimat ini diucapkan dengan sangat lembut, tetapi setiap kata menyentuh hati Jiang Zhenlong. Dia dipecat. Dia bekerja dengan tekun di grup Huanben selama hampir 10 tahun dan mengandalkan koneksi untuk naik ke posisi supervisor yang menguntungkan. Tapi sekarang, dia dipecat. Kerja kerasnya selama hampir 10 tahun sia-sia. Dia masih berhutang hipotek dan kredit mobil jutaan dolar, bagaimana dia harus menghadapinya? Jiang Zhenlong merasakan matanya menjadi hitam dan hampir pingsan. Menteri Zhao, Anda juga bertanggung jawab. Ditangguhkan selama sebulan dan kembali merenung. Kata Ji Rumei lagi. Ya, jawab Zhao Gang dengan wajah pucat. Saat ini, dia ingin mencekik Jiang Zhenlong sampai mati. Bawa mereka pergi. Ji Rumei kemudian memerintahkan petugas keamanan di sekitar aula untuk membawa Jiang Zhenlong yang frustrasi dan dua lainnya. Jiang Zhenlong dan 3 orang lainnya keluar dari rumah Ji dengan sedih. Sepanjang jalan, tak satu pun dari ketiga orang itu berbicara, dan terjadi keheningan. Ketika dia berjalan ke mobil dan melihat BMW, yang dia beli dengan pinjaman 500.000 yuan, hati Jiang Zhenlong kembali runtuh. Setelah malam ini, dia tidak punya apa-apa lagi. Dan penyebab semua ini bukanlah orang lain, tapi Jiang Yue dan Su Xiaona. Plak.
Jiang Zhenlong menamparkan Jiang Yue lagi. Jiang Yue menutupi wajahnya yang terbakar dan sakit, matanya kosong. Paman Jiang, berhentilah memukul Yu Yue, itu bukan salahnya. Su Xiaona menghentikannya dari samping. Jiang Zhenlong memandang Su Xiaona dengan mata merah. Jika kamu tidak mengatakan bahwa Fang Yu hanyalah pecundang yang malang dan dia menyelinap ke rumah Ji untuk mencuri barang, tidak akan terjadi apa-apa malam ini. Kamu membuatku kehilangan segalanya. Bahkan jika aku memukul Jiang Yue sampai mati, aku masih tidak bisa memperbaiki hari ini. Rugi besar. Jiang Zhenlong berkata dengan suara serak. Melihat penampilan Jiang Zhenlong yang histeris, Su Xiaona menjadi pucat dan tidak berani berbicara lagi. Ledakan. Jiang Zhenlong membuka pintu mobil, duduk di dalam mobil, dan mengusap pelipisnya dengan kuat. Dia harus menemukan cara untuk memperbaikinya. Memikirkan sikap hormat Ji Rumei terhadap Fang Yu, mata Jiang Zhenlong bersinar terang. Inti dari segalanya ada pada Fang Yu. Jika Fang Yu mau berbicara, semuanya bisa diselamatkan. Saat ini, Su Xiaona sedang membantu Jiang Yue duduk di dalam mobil. Kalian berdua, dengarkan aku, Jiang Zhenlong menoleh dan berkata. Di keluarga Ji. Setelah Jiang Zhenlong dan yang lainnya diusir, resepsi dilanjutkan. Namun yang dibicarakan sebagian besar tamu adalah Fang Yu. Siapa siswa berseragam sekolah ini? Mengapa Ji Rumei memperlakukannya dengan sangat hormat? Mungkinkah dia anak dari keluarga besar? Tapi dia terlihat sangat asing, dan temperamennya sepertinya bukan berasal dari keluarga besar. Tidak peduli apa identitasnya, karena dia bisa mendapat perlakuan sangat hormat dari Ji Rumei, dia adalah seseorang yang tidak bisa tersinggung. Tuan Fang, Tuan Fu seharusnya sudah selesai bermain kartu dan beristirahat. Saya akan mengantar Anda menemuinya sekarang, kata Ji Rumei. Bagus. Fang Yu mengikuti Ji Rumei ke atas, berjalan di belakangnya, dia bisa menghargai sosok anggun Ji Rumei. Setiap kali dia melihat wajah Ji Rumei, dia selalu memikirkan wanita bertahun-tahun yang lalu. Keindahan nasional dan keharuman surgawi yang sama, keanggunan yang sama tak tertandingi. Bedanya, bakat kultivasi wanita itu cukup tinggi, hanya butuh waktu kurang dari 200 tahun untuk menembus tahap distraksi dan menjadi pemimpin di kalangan generasi muda. Jika wanita itu diberi waktu 500 tahun lagi, kemungkinan besar dia akan naik menuju keabadian. Sangat disayangkan bahwa dalam perang sekte berikutnya di dunia keabadian, wanita itu mati demi melindungi sekte tersebut. Untuk mengenangnya, Fang Yu mendirikan batu nisan untuknya di puncak Gunung Tianji. Namun, Fang Yu tidak memberi penghormatan kepadanya selama bertahun-tahun, jadi batu nisan itu mungkin sudah usang dan hilang sejak lama. Sambil berpikir, Ji Rumei membawa Fang Yu ke sebuah kamar di lantai 2. Ada seorang lelaki tua berjubah abu-abu duduk di sofa di kamar, dan Ji Dongshan sedang berkomunikasi dengannya. Tuan Fang, ini Tuan Fu, Ji Rumei memperkenalkan pada Fang Yu. Fang Yu mengangguk dan duduk di sofa di sisi lain. Master Fu di depannya memiliki tingkat kultivasi tahap pemurnian Qi tingkat ke-11, dan dia terlihat penuh energi. Tapi ekspresinya penuh penghinaan. Tuan Fu, ini Tuan Fang Yu yang ingin membeli informasi dari Anda, kata Ji Rumei kepada Tuan Fu. Apa gunanya membeli informasi untuk pria dengan bakat tingkat 5? Tuan Fu berkata dengan ekspresi arogan di wajahnya.